Maka dari keimanan seorang hamba, dia mengimani apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, apa yang Nabi Muhammad sifatkan untuk Allah di dalam haditsnya. Dia imani sebagaimana adanya, min ghairi tahrif, tanpa dia melakukan tahrif, merubahnya. Apakah dia rubah maknanya atau dia rubah lafaznya? Ya. Tak boleh dirubah makna maupun dirubah lafaznya. Wala ta'til, dan tidak boleh ditolak. Apakah ditolak keseluruhannya atau ditolak sebagiannya? Ini perbuatan yang tidak dibolehkan. Bahkan yang wajib kata beliau, bal a'taqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahkan saya meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Ini iktibas ya, ayat Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya bahwa dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam nama-namanya. Tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam sifat-sifatnya. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam zat dan keberadaannya. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, kemudian Allah tetapkan untuk dirinya bahwa dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha mendengar lagi maha melihat. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya penjelasan akidah yang benar yang wajib diyakini berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah al-firqatun najiyah, di dalam nama-nama dan sifat mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah menjelaskannya di dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan di dalam haditsnya. Mereka tetapkan nama-nama dan sifat tersebut dengan meyakini bahwa nama-nama itu pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah dan tidak serupa dengan makhluk. Inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, keyakinan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Telah menyimpang di dalam keyakinan ini dua kelompok dari ahlul bidah. Ya. Satu disebut dengan nama kelompok al-mu'attilah, dan satunya lagi disebut dengan nama kelompok al-musyabbihah. Dan satunya lagi disebut dengan nama kelompok al-musyabbihah. Kelompok al-mu'attilah mereka adalah kelompok yang meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat. Atau mereka meniadakan dari Allah nama-nama dan sifat. Ada yang meniadakan secara keseluruhan, dan ada yang meniadakan sebagian. Kelompok al-mu'attilah. Kelompok al-mu'attilah ini disebut dengan beberapa sekte penamaan. Ada kelompok Jahmiyah, ada kelompok Mu'tazilah, ada kelompok al-Asy'ariyah, ada kelompok al-Maturidiyah, dan ada kelompok al-Kullabiyah. Iya. Semuanya disebut dengan nama kelompok al-mu'attilah. Sebab mereka meniadakan seluruh nama-nama Allah dan sifatnya atau meniadakan sebagiannya. Ya, kelompok Jahmiyah mereka tidak menetapkan sebuah nama dan sifat untuk Allah, kecuali mereka hanya menetapkan sifat wujud bagi Allah. Kelompok Jahmiyah.
Adapun kelompok Mu'tazilah, mereka tetapkan nama bagi Allah, tapi mereka ingkari sifat-sifat Allah. Kelompok Al-Asy'ariyah, mereka hanya menetapkan 7 sifat saja. Mereka tetapkan nama dan 7 sifat. Dan 7 sifat. Selain daripada itu mereka tidak menetapkannya. Kelompok Al-Maturidiyah atau kelompok Al-Kullabiyah, mereka menetapkan 8 nama. Mereka menambah 1. Adapun kelompok Al-Maturidiyah untuk nama Al-Kullabiyah tadi menetapkan 8 sifat. Kalau kelompok Al-Maturidiyah mereka menetapkan nama. Adapun sifat yang berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah, itu mereka tiadakan. Adapun sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang mereka tetapkan. Ini semuanya adalah kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena kewajiban umat Islam di dalam nama dan sifat Allah adalah menetapkan nama dan sifat tersebut sebagaimana Allah mengabarkannya di dalam Al-Quran. Allah yang lebih tahu tentang dirinya, tentang nama-nama dan sifatnya. Allah terangkan di dalam Al-Quran. Kenapa diingkari? Rasulullah SAW adalah hamba yang paling mengenal Rabbnya. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya. Kenapa ditolak? Iya. Karena itulah kewajiban seorang Muslim secara umum, seorang Muslim dan Muslimah wajib meyakini semua nama, seluruh nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Baik, ini kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok yang kedua yang menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelompok Al-Musyabbihah. Ya. Katakan musyabbihah karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka serupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Karena itu mereka disebut sebagai kelompok apa? Kelompok Al-Musyabbihah. Dan ini juga adalah kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Dua kelompok ini dua-duanya terbantah di dalam satu ayat yang kita baca tadi. Ayat di surah Asy-Syura. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan untuk kelompok Al-Mu'attilah yang mengingkari nama dan sifat. Allah menetapkan untuk dirinya dua nama. Nama As-Sami dan nama Al-Basir. Dan dua nama ini terkandung di dalamnya dua sifat. As-Sami artinya yang Maha mendengar. Al-Basir artinya yang Maha melihat. Kalau dikatakan Maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat pendengaran. Kalau dikatakan Maha melihat, berarti memiliki sifat penglihatan. Maka kita tetapkan dua nama dan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Kita yakini tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Adanya kesamaan di dalam penamaan itu belum tentu menunjukkan kesamaan di dalam hakikat. Iya. Mungkin yang hadir di majelis ini ada beberapa hadirin yang bernama Muhammad. Ya. Ada fulan Muhammad. Namanya sama Muhammad. Apakah orangnya satu? Jawabannya tidak. Orangnya berbeda-beda. Namanya sama, tapi orangnya apa? Berbeda-beda. Ya. Si A memiliki penglihatan. Si B memiliki penglihatan. Ya, semuanya disebut penglihatan. Sama penamaan. Tapi penglihatan si A dan si B ada perbedaan dari sisi kuat dan lemahnya. Ya. Manusia memiliki penglihatan pendengaran. Hewan juga memiliki penglihatan pendengaran. Penglihatan dan pendengaran hewan berbeda dengan apa? Berbeda dengan manusia. Jadi ada kesamaan di antara makhluk. Ada kesamaan di dalam penamaan, tapi hakikatnya berbeda. Maka kalau ada kesamaan antara Allah Subhanahu wa taala dan antara makhluknya dalam penamaan, tentunya hakikatnya lebih berbeda lagi. Jelas ya? Lebih berbeda lagi. Maka ini kaidah yang harus dipahami, bahwa adanya kesamaan di dalam penamaan
itu belum tentu menunjukkan kesamaan di dalam apa? Di dalam hakikatnya. Ya, ini pokok pembahasan yang harus dimengerti. Jadi di kaidah, ayat ini adalah kaidah. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Seorang muslim tatkala dia mendengarkan ayat yang seperti ini akan tertanam di dalam jiwanya pengagungan kepada Rabb-Nya. Akan tertanam di dalam dirinya bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bertambah kecintaan kepadanya, bertambah mengagungkannya. Semakin giat melakukan ibadah kepadanya, semakin takut kepadanya, semakin mengharapkan rahmatnya. Inilah maksud dari pembahasan seorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalamnya makna-makna keimanan yang sangat indah. Perkara-perkara yang akan membukakan hati seorang hamba menuju kepada jalan yang lurus, menuju kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah membawakan ayat ini, penulis berkata, "Fala anfi antu ma wasafa bihi nafsahu wa la uharrifu al-kalima an mawadhi'ihi wa la ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi." Kata beliau, maka saya tidak akan menafikan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Juga saya tidak akan merubah pembicaraan Allah dari tempat-tempatnya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan yang maha mendengar, nama As-Sami' Al-Basir. Maka kita tetapkan siapa yang meyakini selain daripada itu, artinya dia merubah pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Wa rabbukal ghafurur rahman." Dan Rabb engkau adalah maha pengampun, maha memiliki rahmat. Allah sebutkan nama maha pengampun, terdapat di dalamnya penetapan sifat Allah bersifat mengampuni. Dur rahmat, Allah maha memiliki rahmat. Memiliki rahmat. Maka ini sifat. Siapa yang mengingkarinya, maka dia telah merubah pembicaraan Allah dari tempatnya. Ya. Kemudian kata beliau, "Wala ulhidu fi asma'ihi wa ayatihi." Dan saya tidak akan melakukan ilhad. Saya tidak akan melakukan penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat, di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama dan ayat-ayatnya. Ilhad itu dari kata lahad. Ya. Karena itu orang yang dikubur dikatakan dibikinkan lahad apabila kuburnya dimiringkan. Jadi asal kata ilhad bermakna miring, yang condong, itu ilhad. Jadi kalau dia ilhad dalam ayat-ayat Allah, berarti dia membelok, menyimpang dari jalan yang lurus, memahami ayat-ayat itu. Ya. Dan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada beberapa bentuk. Di antara bentuknya seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka memakai nama Allah untuk sesembahan-sesembahan mereka. Mereka punya sembahan namanya Al-Lat, dari kata Al-Ilahiyah. Mereka punya nama sembahan namanya Al-Uzzah, dari nama Al-Aziz. Mereka punya sembahan namanya Al-Manat, dari nama Al-Mannan. Jadi nama Allah mereka miringkan untuk menjadi nama berhala mereka. Ini ilhad, satu bentuk. Bentuk yang lain dari ilhad, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah mengingkari nama dan sifat tersebut. Siapa yang mengingkarinya, apakah dia ingkari sebagian atau dia ingkari seluruhnya, maka itu dikatakan ilhad. Karena itu orang-orang yang kelompok al-mu'attilah yang kita sebutkan tadi, itu masuk ke dalam orang-orang yang berbuat ilhad di dalam ayat-ayat Allah. Demikian pula dari bentuk ilhad yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini juga ilhad di dalam ayat-ayat Allah. Dan juga dari bentuk ilhad apa yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang kafir yang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan penamaan yang Allah tidak namakan dirinya dengan nama itu. Seperti orang Nasara menamakan Allah dengan nama ayah, bapak. Ya, orang-orang filsafat
menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan nama illatul hawadith, sebab terjadinya kejadian, atau yang semisal dengan itu. Ini semuanya ilhad di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sebagaimana yang disebut oleh Syekh di sini, dia tidak melakukan ilhad di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wala ukayyifu. Berikutnya dari keyakinan di dalam sifat-sifat, kata beliau wala ukayyifu, dan saya tidak membagaimanakan sifat itu. Membagaimanakan tidak boleh dia tanya bagaimana sifat Allah. Membagaimanakan tidak boleh dia membuat pembagaimanaan untuk sifat Allah. Misalnya disebutkan kepadanya bahwa Allah Maha mendengar. Tidak boleh dia berkata bagaimana mendengarnya. Dan tidak boleh dia berkata pendengarannya begini dan begitu. Ini pembagaimanaan namanya. Semua ini adalah hal yang diharamkan di dalam nama-nama dan sifat Allah. Iya. Karena nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu dari perkara gaib. Seorang tidak mempunyai ilmu tentangnya. Iya. Tidak ada dasar yang menyebabkan seseorang bisa menghayalkannya, bisa memikirkannya. Siapa saja menghayalkan nama dan sifat Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak seperti yang dia hayalkan. Seseorang yang menghayalkan sesuatu, menggambarkan sesuatu, itu kalau pernah dia lihat sesuatu itu. Kalau dia tidak pernah lihat, mungkin dia pernah dengar. Ada yang pernah menyebutkan bagaimana sesuatu itu. Kalau dia tidak pernah lihat, tidak pernah dengar, mungkin dia pernah lihat yang semisal dengan sesuatu itu. Yang semisal dengan sesuatu itu. Dan ini semuanya tidak ada di dalam nama-nama dan sifat Allah. Karena itu siapa saja yang terlintas di dalam benaknya penggambaran, pembagaimanaan tentang Allah, maka itu pasti datangnya dari syaitan. Pasti datangnya dari syaitan. Iya. Ketika disebutkan nama Allah Maha mendengar, apa artinya yang Maha mendengar? Semua orang yang mengerti bahasa paham apa yang dimaksud dengan Maha mendengar. Iya. Sifat mendengar. Mendengar dimaklumi mendengar suara. Itu yang dimaksud dengan mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Adapun pembagaimanaan tentang sifatnya, bagaimana pendengarannya, ini dari hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu kepada kita. Dan siapa yang masuk berbicara di dalam hal ini, membagaimanakannya, membuat penggambaran bagaimananya, maka ini artinya dia telah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Dan itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap kalian perbuatan keji yang nampak maupun yang tidak nampak, perbuatan dosa, perbuatan sewenang-wenang tanpa hak, dan perbuatan berbuat kesyirikan terhadap Allah apa yang kalian tidak mempunyai hujjah tentangnya. Dan Allah mengharamkan kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Maka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ini adalah dosa yang sangat besar. Karena itu siapa yang berbicara tentang nama dan sifat Allah, membagaimanakannya, maka itu artinya dia berbicara atas Allah tanpa ilmu. Ini adalah dosa yang sangat besar. Karena itu kata Syekh, la ukayyifu, saya tidak membagaimanakan. Jangankan membuat penggambaran bagaimananya, tentang bertanya bagaimana saja itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Bertanya bagaimana itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Kewajiban seorang muslim dan muslimah dia tunduk terhadap apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
dia tunduk dan menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kabarkan kepadanya. Tidak membagaimanakan, tidak bertanya bagaimana. Kemudian kata beliau, wala umathiru sifatihi bi sifati khalqihi. Dan saya tidak menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluknya. Iya. Ini juga dari keimanan terhadap nama-nama dan sifat Allah, bahwa kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Iya. Allah tidak serupa dengan siapapun dari makhluknya. Kemudian Syekh menjelaskan, li'annahu ta'ala la samiyya lahu wa la kufwa wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang semisal dengannya. Ya, tidak ada yang semisal dengannya. Ya, ini ayatnya dalam Al-Quran, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu, ada seorang yang semisal, ya, sebanding dengan Allah? Wala kufwa lahu. Ya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, ini ayat Al-Quran, lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, tidak seorang pun yang menjadi kufwan, tandingan, perbandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala nidda lahu. Ya. Dan tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan untuk Allah tandingan? Ya, mereka ini adalah orang-orang musyrikin yang diancam dengan api neraka. Wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi. Qul tamatta'u fa inna masirakumun nar. Ya. Dan mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Sesungguhnya bersenang-senanglah kalian di dunia ini, di akhirat tempat kalian kembali adalah api neraka. Ini ancaman bagi siapa yang menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan. Maka tidak boleh dibuat untuk Allah permisalan, persamaan, tandingan, perbandingan. Wala yuqasu bi khalqihi. Dan tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang dirinya. Allah Maha mengetahui tentang dirinya, juga Allah Maha mengetahui tentang selain dirinya. Semuanya Allah Maha mengetahuinya. Ya. Dan berkaitan untuk dirinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan kita tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang Allah ajarkan. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan. Ya. Maka inilah keadaan manusia. Ilmu itu semuanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Tidak boleh ada seorang pun yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya sendiri. Wa asdaqu qila wa ahsanu haditha. Allah yang paling jujur ucapannya dan paling baik ya pembicaraannya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, fanazzaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna min ahli at-takyif wa at-tamthil wa amma nafahu anhu an-nafuna min ahli at-tahrif wa at-ta'til. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kata beliau, maka harus diketahui bahwa Allah telah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi agama dari kalangan ahli takyif wa tamthil. Ini dua golongan. Golongan yang membuat takyif, pembagaimanaan bagi Allah, dan golongan at-tamthil yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa amma nafahu anhu nafuna min ahli at-tahrif wa at-ta'til. Dan juga Allah mensucikan dirinya dari apa yang Allah nafikan. Dan Allah mensucikan dirinya dari apa yang dinafikan oleh orang-orang yang tersesat dari kalangan ahli tahrif dan ta'til, yang merubah dan meniadakan sifat-sifat Allah. Faqala, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran,
ya, ayat di surah As-Saffat di akhir surah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Allah sucikan dirinya. Ya. Rabbil izzati. Ya. Allah sucikan dirinya Rabbil izzat amma yasifun, dari sifat yang mereka sifatkan. Ya. Maka makhluk bagaimanapun mereka mensifatkan Allah dengan lisan mereka, bagaimanapun mereka mensifatkan Allah dengan akal mereka, Allah maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Iya. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan terhadap para rasul, yang para rasul menjelaskan bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditetapkan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya untuk Allah Rabbul alamin. Nah, maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh mereka yang menyimpang di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah sucikan dirinya dari apa yang mereka ucapkan. Kemudian Allah terangkan jalan yang lurus. Ya, wassalamun alal mursalin, keselamatan terhadap para rasul. Para rasul yang menjelaskan ya bagaimana ya seorang itu mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia mengimani nama-nama dan sifat tersebut sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya, dan sebagaimana yang disampaikan oleh para rasul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat Allah. Kemudian Allah tutup di akhir ayat, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memuji dirinya ya, bahwa segala pujian hanya untuk Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Baik. Maka di sini Syekh rahimahullah taala menjelaskan ya, beliau menerangkan bagaimana keyakinan yang benar dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau terangkan di sini ya, dalam kelanjutan pembahasan ya, jadi dari uraian beliau sebelumnya sudah tampak, sudah kita terangkan bahwa di dalam masalah nama-nama dan sifat kelihatan sekali ciri akidah Islam itu. Akidah Islam berada di jalur pertengahan. Dan ini ciri umat Islam. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Sebagai umat yang apa? Yang pertengahan. Ya. Karena itu di dalam pembahasan agama, tampak sekali agama ini selalu berada di pertengahan. Siapa yang keluar dari jalan yang lurus, pasti dia akan mengarah kepada jalur ekstrim atau jalur menyepelekan. Hanya itu saja. Dan ini memang adalah tugas dari syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Karena itu kata sebagian dari as-salaf, tidak ada satu perintah pun dari Allah kecuali syaitan ingin menyesatkan manusia kepada salah satu dari dua jalan. Apakah diarahkan untuk berlebihan atau dia diarahkan untuk menyepelekan, ya, bergampangan. Dan syaitan bersemangat untuk menyesatkan manusia dari dua arah ini. Ya. Yang manapun dari dua arah ini yang manusia jatuh di dalamnya, itu adalah hal yang dicintai oleh syaitan. Yang penting jangan sampai dia berada di jalur pertengahan. Dan ahli sunnah di dalam masalah nama-nama dan sifat mereka berada di pertengahan. Pertengahan antara kelompok al-mu'attilah. Al-mu'attilah mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah. Al-musyabbihah mereka menetapkan, tapi mereka serupakan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Adapun ahli sunnah mereka tetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka meyakini bahwa nama-nama tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Maka ini keindahan keyakinan Islam di dalam pembahasan nama-nama dan sifat ini. Apalagi kalau seorang masuk ya, memahami bagaimana fikih
Asmaul Husna. Ya. Seorang mempelajari bagaimana nama-nama Allah Al-Husna, dan ia mempelajari sifat-sifat Allah, maka di dalam ia mempelajari nama-nama dan sifat Allah, ia pun akan mengenal kebesaran Rabb-Nya, keagungan. Ya. Dan ia akan semakin bertambah kecintaan kepada Rabb-Nya, bertambah rasa takutnya, dan bertambah rasa harapan akan rahmat dan surganya. Ya. Ini bagi seorang hamba yang mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan pembahasan untuk Asmaul Husna ini pembahasan khusus di pembahasan akidah. Pembahasan khusus, ya, diuraikan. Asmaul Husna dijelaskan dalam Al-Quran, diterangkan oleh Nabi SAW. Sifat-sifat Rasulullah juga atau sifat-sifat Allah juga diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Iya. Maka di sini ya penulis ya rahimahullah taala ya, Syekh ingin menjelaskan bahwa ahli sunnah berada di pertengahan, dan sikap pertengahan ahli sunnah ini di dalam banyak pembahasan, bukan di dalam masalah nama-nama dan sifat saya, juga di pembahasan lain. Ya, bukan di pembahasan lain, juga di pembahasan lain. Karena itu Syekh di sini akan masuk menyinggung contoh-contoh sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah akidah. Kata beliau, wal firqatun najiyah wasatun fi babi af'alihi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah. Dan al-firqatun najiyah mereka berada di pertengahan. Mereka berada di pertengahan di pembahasan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Pertengahan antara kelompok Qadariyah dan kelompok Jabriyah. Ya. Baik, ini kelihatannya saya perlu menjelaskan tentang sedikit tentang sejarah kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya. Tadi sudah kita terangkan ya di pembahasan nama-nama dan sifat. Ya, ada dua kelompok yang menyimpang. Kelompok apa tadi? Kelompok Al-Mu'attilah dan kelompok apa? Kelompok Al-Musyabbihah. Ini dua kelompok yang menyimpang dalam pembahasan apa? Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini di pembahasan tentang perbuatan Allah berkaitan dengan masalah takdir. Ya. Perbuatan Allah. Di dalam masalah perbuatan Allah ada dua kelompok yang menyimpang, kelompok Al-Jabriyah dan kelompok apa? Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu artinya orang yang mengingkari takdir Allah. Ya. Salah satu dari penyimpangan kelompok Qadariyah, mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatannya sendiri, bukan kehendak Allah dan bukan ciptaan Allah. Ini kesesatan kelompok apa? Qadariyah. Ini hal yang keliru, jalan yang menyimpang, menyelisihi dalil dari Al-Quran. Akan kita terangkan nanti di pembahasan takdir. Ya, karena Allah berfirman, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Manusia, perbuatan manusia semuanya Allah yang menciptakan. Orang-orang Qadariyah kalau dia jatuh dalam maksiat, dia katakan ini perbuatanku sendiri, kehendakku sendiri, bukan kehendak dan perbuatan, bukan kehendak dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyimpang di sini. Ya. Kelompok Al-Jabriyah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa hamba itu majbur. Dia tidak punya kehendak. Dia terima saja apa adanya. Terima saja apa adanya. Ya, ibarat kapas, dia hanya terima, dihempaskan oleh angin timur datang, maka ia pun terhempas ke barat. Ya, angin barat datang, ia terhempas ke timur. Ya. Jelas ya? Itu kelompok Jabriyah. Dia anggap bahwa manusia ini terima saja apa adanya. Jadi kalau si hamba berbuat, itu hakikatnya bukan perbuatan hamba, tapi itu hakikatnya perbuatan Allah. Jadi ini kebalikannya. Kalau kelompok Qadariyah dia katakan perbuatan itu adalah perbuatan dan ciptaan siapa? Kehendak dan ciptaan si hamba. Adapun kalau kelompok Jabriyah sebaliknya, perbuatan hamba itu bukan perbuatan hamba, tapi itu adalah perbuatan, hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua kelompok yang menyimpang. Iya. Yang benarnya jalan yang pertengahan di dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
"Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Jadi Allah tetapkan, tidaklah kalian berkehendak. Allah tetapkan bahwa hamba punya kehendak. Ini bantahan untuk kelompok Al-Jabriyah yang mengatakan bahwa hamba tidak punya kehendak. Allah tetapkan bahwa hamba punya kehendak. Illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tapi kehendak kalian itu tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah telah menghendakinya. Kalimat ini kecuali Allah telah menghendakinya, ini penjelasan bahwa hamba dia punya kehendak, dia berbuat. Tapi perbuatan dan kehendaknya ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala telah apa? Menghendakinya. Dan mungkin ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, Allah tidak menghendakinya. Iya. Maka dari prinsip ahli sunnah berkaitan dengan masalah takdir, mereka meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah segala yang ditakdirkan Allah yang menghendakinya. Segala yang terjadi, tercipta di atas muka bumi ini, Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Dan ahli sunnah meyakini bahwa hamba itu punya kehendak untuk melakukan apa? Melakukan perbuatan, tapi kehendaknya tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ahli sunnah di sini berada di pertengahan. Ya. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an yang kita bacakan tadi dan juga banyak dari hadis yang menunjukkan tentang hal ini. Kemudian kata beliau, wa hum fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyah. Ya. Dan ahli sunnah di pembahasan wa'idillah, pembahasan al-wa'id, ya. Pembahasan ayat-ayat atau nas-nas yang menjelaskan tentang ancaman bagi pelaku dosa besar, ahli sunnah berada antara dua kelompok yang menyimpang, kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah. Kelompok Murji'ah ini adalah kelompok, ya. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman. Terangkan misalnya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka dia masuk di dalam neraka. Ayat Al-Qur'annya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'ana wa a'adda lahu jahannam wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka untuknya neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka terhadapnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang sangat besar. Iya. Allah siapkan untuknya siksaan yang sangat besar. Ini contohnya membunuh. Demikian pula berzina. Disebutkan ancaman bagi siapa yang berzina. Allah firman, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang kalian mendekati zina, sesungguhnya dia adalah kekejian dan jalan yang paling buruk. Jadi ada nas-nas dari ayat-ayat maupun hadis ancaman bagi siapa yang berbuat dosa. Disebutkan ancaman dengan api neraka, ancaman dengan laknat kadang, dan ancaman dikeluarkan dari rahmat Allah, tidak diampuni dosanya dan sebagainya. Sekarang ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ancaman ini, apa maknanya? Apakah orang yang berbuat dosa besar dikeluarkan dari keislaman? Atau orang yang berbuat dosa besar ini tetap muslim, keimanannya tidak terganggu? Ya. Jelas? Ini yang ingin diterangkan oleh Syekh di sini, ingin dibuka. Kalau kita lihat ke dalam nas-nas, ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW, bahwa pelaku dosa besar itu mengurangi keimanannya, tapi tidak mengeluarkannya dari apa? Tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dia dikatakan seorang mukmin tapi kurang imannya. Seorang mukmin yang kurang imannya. Ya. Berbeda, ya, di dalam pembahasan ini ada dua kelompok yang menyimpang. Kelompok yang pertama, kelompok Al-Murji'ah. Kelompok Al-Murji'ah. Al-Murji'ah ini ya, dari kata irja, yang artinya dia mengakhirkan amalan dari keimanan. Mereka anggap bahwa amalan tidak termasuk dari keimanan. Jadi kelompok Murji'ah, prinsip mereka, kalau seorang sudah beriman, sudah masuk Islam,
maka dia berbuat dosa apapun itu tidak membahayakan keimanannya. Ya. Kelompok Murji'ah. Jadi keharusannya bagi kelompok Murji'ah ini, orang yang rajin sholat di masjid, orang yang rajin qiyamul lail, itu sama saja dengan orang yang rajin berjudi, ya. Orang yang melakukan perbuatan mencuri atau yang semisal dengannya. Karena bagi mereka amalan tidak mempengaruhi keimanan. Dia beramal apapun, keimanan tidak berpengaruh. Ya. Ini kelompok Murji'ah. Ini kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Jelas ya? Menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Karena di dalam ayat-ayat dan hadis telah dijelaskan bahwa dosa punya pengaruh. Ya. Mengurangi keimanan dosa itu. Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Yang disebutkan bahwa iman bisa melemah. Tidak dikatakan berkurang, tidak dikatakan tidak berkurang. Jelas ya? Orang Murji'ah mengatakan tidak berkurang, amalan tidak mempengaruhi keimanan. Nah ini keliru. Ya. Baik. Jadi ini kelompok Murji'ah. Kelompok yang kedua yang menyimpang di dalam masalah ini adalah kelompok Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah ini ada dua kelompok di dalamnya, yaitu kelompok Al-Khawarij dan kelompok Al-Mu'tazilah. Kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Ya, di dalam pembahasan ini, kelompok Khawarij dan Mu'tazilah dua-duanya bersepakat bahwa siapa yang berbuat dosa besar kelak di kemudian hari pada hari kiamat dia adalah penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Ya. Ini kesepakatan antara kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Namun dua kelompok ini ya, berbeda hukumnya di dunia untuk pelaku dosa besar. Untuk orang Khawarij, bagi orang Khawarij pelaku dosa besar di dunia hukumnya kafir. Adapun kelompok Mu'tazilah pelaku dosa besar di dunia dia bukan mukmin, bukan kafir. Antara mukmin dan kafir. Ya. Jelas ya? Dan ini dua kelompok adalah kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, dan yang benarnya di dalam hal ini yang merupakan ketentuan ya, di dalam syariat kita bahwa seorang mukmin yang berbuat dosa besar selain dari kesyirikan dia dikatakan mukmin tapi kurang keimanannya. Ya. Mukmin kurang keimanannya. Atau dia dikatakan mukmin karena dia beriman, dia fasik karena berbuat dosa besar. Fasik karena berbuat dosa besar. Ya, perbuatan dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Seperti yang dikatakan oleh kaum Khawarij. Pelaku dosa besar itu tidak keluar dari keislaman. Karena Allah firman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Selain dari kesyirikan dan dosa besar diampuni. Adapun kesyirikan memang itu Allah tidak ampuni bagi siapa yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Ya. Jelas ya? Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza altaqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa dua pedangnya, maka yang membunuh dan dibunuh dua-duanya masuk dalam neraka. Ya. Ini ayat hadis ini ancaman ya. Besarnya dosa orang yang apa? Orang yang membunuh. Dikatakan yang membunuh dan dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Ya. Tapi perhatikan Nabi ketika menyebut dua orang yang saling membunuh ini, Nabi berkata, "Idal taqal muslimani," apabila dua muslim berjumpa. Masih disebut sebagai apa? Sebagai muslim, diancam dengan api neraka, tetapi masih disebut sebagai apa? Sebagai muslim. Ini menunjukkan bahwa dosa besar yang dia lakukan tidak mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman. Ya. Bagi ini sebagian ya dari ayat-ayat hadis dan ayat
bantahan terhadap kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan. Ya. Jadi dua kelompok ini, kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah, dua-duanya adalah kelompok yang menyimpang di dalam pembahasan pelaku dosa besar. Ya, di dalam masalah Al-Wa'id. Nah, kemudian kata beliau, ya, jadi ini sudah 3 pembahasan ya. Pembahasan nama-nama dan sifat. Ahli sunnah berada di pertengahan antara kelompok Mu'attilah dan kelompok Musyabbihah. Ya. Di pembahasan takdir, ya, berkaitan dengan perbuatan hamba, ya, berkaitan dengan perbuatan hamba, ya, atau berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok ahli sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara kelompok Qadariyah dan kelompok apa? Ya, kelompok Al-Jabriyah. Dan berkaitan dengan masalah Al-Wa'id, ya, ahli sunnah wal jamaah berada di pertengahan antara kelompok Murji'ah dan kelompok Al-Wa'idiyah. Ini 3 pembahasan. Semuanya memberikan contoh bahwa ahli sunnah berada di pertengahan. Pembahasan yang keempat, ya, kata beliau, وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. Dan ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka pertengahan di dalam masalah keimanan dan agama. Ya, maksudnya di dalam masalah penyebutan keimanan, ya, penyebutan keimanan, nama iman dia mukmin atau bukan, di atas agama atau bukan. Ahli sunnah berada di pertengahan antara kelompok Haruriyah, Mu'tazilah dan kelompok Murji'ah dan Jahmiyah. Berada di pertengahan. Ya, sudah kita terangkan ya bahwa kelompok Al-Haruriyah itu Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar adalah kekal di neraka pada hari akhir. Adapun hukum dunia, kalau kelompok Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Kalau kelompok Mu'tazilah, pelaku dosa besar bukan kafir, bukan mukmin. Kalau kelompok Murji'ah, pelaku dosa besar itu mukmin sempurna keimanan. Sebaliknya kalau mereka. Dan Jahmiyah itu masuk dalam kelompok apa? Kelompok Murji'ah. Sebab Jahmiyah, ya, dia adalah Murji'ah ekstrim. Mereka masuk di golongan Murji'ah ekstrim. Baik. Kelompok Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan punya banyak penyimpangan. Dia menyimpang dalam nama-nama dan sifat, menyimpang di pembahasan takdir, menyimpang di pembahasan keimanan, menyimpang di pembahasan tentang Al-Quran, menyimpang di pembahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat, ya, menyimpang di pembahasan tentang alam kubur, dan banyak lagi penyimpangannya. Karena itu, hampir setiap pembahasan akidah, ya, kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok yang apa? Disebutkan penyimpangannya. Dan memang banyak kelompok yang menyimpang itu terpengaruh dari pemikiran Al-Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan, ya, terpengaruh dari pemikiran Jahmiyah. Karena itu kata Ibnu Qayyim dalam Duniyanya, "Lidha taqassamat at-tawa'if qawlahu wa tawarathuhu tawarutha dawi wa tawarathuhu tawarutha bis-sahmani lam yanju min qawlihi turran siwa ahli al-Qur'ani wa syi'atir rahmani." Karena itulah kelompok-kelompok yang menyimpang setelahnya saling bagi-membagi warisan kelompok Jahmiyah ini, ucapan kelompok Jahmiyah. Mereka saling mewarisinya seakan-akan mewarisi harta yang berharga. Tidak ada yang selamat dari kesesatan kelompok Jahmiyah kecuali satu saja, yaitu ahli sunnah wal jamaah, pengikut Al-Quran, ya, golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ini pembahasan yang keempat. Pembahasan yang kelima yang menunjukkan pertengahan ahli sunnah, kata Syekh rahimahullah, wa hum wasatun fi babi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Dan ahli sunnah berada di pertengahan di dalam pembahasan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertengahan antara kelompok rawafid dan kelompok khawarij. Iya. Berkaitan dengan sahabat Nabi, ada 2 kelompok yang menyimpang. Yang pertama kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah Rafidhah. Ya, kelompok Syiah Rafidhah ini mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa gelintir sahabat yang lainnya yang dianggap masih bagus loyalitasnya kepada Ahlul Bait. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Iya. Mereka mengkafirkan apa? Para sahabat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelompok Al-Khawarij, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang ikut bersamanya. Demikian pula mereka mengkafirkan sahabat yang lainnya yang mereka anggap berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ada kelompok yang lain lagi yang menyimpang juga di sini, disebut dengan nama kelompok An-Nasibah. Mereka ini kelompok yang mengkafirkan Ahlul Bait, kebalikan dari kelompok Syiah Khawarij, kelompok Syiah Rafidhah. Dan semua kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang dari jalan yang lurus. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan kedudukannya di dalam Al-Quran, diterangkan kedudukannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama dan kemuliaan. Ayat yang menjadi ukuran dasar menyikapi para sahabat adalah ayat di surah Al-Hasyr. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Orang-orang yang datang setelah mereka, orang-orang yang datang setelah para sahabat. Jadi di dua ayat sebelumnya disebutkan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan disebutkan para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Diterangkan keutamaan dua golongan dari sahabat itu. Kemudian Allah terangkan bagaimana kewajiban umat yang datang setelah para sahabat. Mereka yang datang setelah para sahabat, mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jadi ini sifat pertama umat Islam yang datang setelah para sahabat disebut dalam Al-Quran. Sifat pertama mereka, lisannya selalu mendoakan para sahabat, mendoakan pengampunan untuk mereka, mendoakan supaya mereka diridhai oleh Allah. Ya. Lisannya kalau menyebut para sahabat, menyebut dengan kebaikan, tidak pernah mencela para sahabat Nabi. Ya. Kalaupun ada perselisihan di kalangan mereka, itu adalah pertikaian antara sesama mereka. Mereka orang-orang yang berilmu, berijtihad. Kalau mereka benar dalam ijtihadnya dapat 2 pahala, keliru dapat 1 pahala. Ya. Adapun orang yang membicarakan perselisihan para sahabat ini pasti akan mendapatkan kesalahan. Pasti akan dihukumi sebagai suatu kesalahan. Berbeda dengan sahabat. Kadang dapat 2 pahala, kadang 1 pahala. Karena itu tidak perlu membicarakan apa yang terjadi dengan mereka. Maka ini sifat yang pertama bagi sifat umat Islam terhadap para sahabat. Lisan mereka selamat terhadap para sahabat. Lisan mereka selalu memuji para sahabat, mendoakan dan menyebutkan kebaikan mereka. Kemudian sifat yang kedua, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di dalam hati kami ada rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Maka sifat seorang mukmin terhadap para sahabat, hatinya tidak boleh ada kedengkian terhadap para sahabat. Tidak boleh ada kebencian terhadap para sahabat. Tidak boleh ada kebencian terhadap para sahabat. Tapi yang ada adalah dia mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rasulullah SAW. Ia mencintai para sahabat Nabi SAW. Baik, ini penjelasan global ya tentang sikap pertengahan ahli sunnah berkaitan dengan para sahabat. Ya, untuk penjelasan umum tentang masalah keadaan para sahabat ini, insyaallah taala akan datang lagi pembahasan. Syekh di sini hanya ingin menjelaskan 5 contoh pembahasan. Dari 5 contoh pembahasan ini semuanya kelihatan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang berada di mana? Di pertengahan. Berada di pertengahan. Iya, pertengahan antara mereka yang ekstrim, berlebihan, dan mereka yang menyepelekan. Mereka yang menyepelekan. Selesai sudah di sini. Kaidah umum diterangkan oleh Syekh rahimahullah, penjelasan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian beliau telah menyebutkan 5 contoh pembahasan yang merupakan sikap pertengahan ahli sunnah wal jamaah. Sekarang beliau akan masuk menguraikan tentang masalah pembahasan Al-Quran, bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun ghairu makhluk. Kata beliau, dan aku meyakini bahwa Al-Quranul Karim
adalah kalamullah, adalah firman Allah. Munazzalun, diturunkan dari sisi Allah. Ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Ya. Minhu bada'a, dari Allah Al-Quran itu bermula. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Quran itu kembali. Wa annahu takallama bihi haqiqatan, Allah berbicara dengan Al-Quran itu haqiqatan, ya, dengan sebenarnya. Wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi wa safirihi bainahu wa baina ibadihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran ini kepada hamba dan rasulnya, kepercayaannya untuk menyampaikan wahyu, perantara antara hamba dan antara Allah, yaitu diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tadi beberapa jumlah berisi pembahasan keyakinan ahli sunnah berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Sini Syekh menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran Al-Karim yang merupakan rujukan kaum muslimin. Ya. Quran yang kita baca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dari pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman dengannya. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman dengannya. Iya. Penjelasan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah, kalamullah, ini diterangkan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Apabila ada seorang dari musyrik meminta perlindungan kepadamu, meminta jaminan keamanan kepadamu untuk mendengar firman Allah, maka berikanlah baginya jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Ya, jelas ya? Jadi ini ayat di surat Taubah. Ayat ini penjelasan hukum dalam Islam. Kalau misalnya ada orang kafir dari luar negeri, ya, kita kaum muslimin di negeri Islam, ada orang kafir mau masuk ke negeri Islam, dia ingin mendengarkan Al-Quran, maka Allah perintah supaya kafir ini diberikan jaminan keamanan, diberikan perlindungan, supaya dia masuk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Ya, maka di dalam ayat ini Al-Quran disebutkan dengan apa? Disebutkan sebagai firman Allah, pembicaraan Allah. Padahal si kafir kalau dia masuk ke negeri Islam, dia mendengar Al-Quran dari siapa? Hah? Dia dengar dari Jibril? Tidak kan? Dia dengar dari Nabi Muhammad? Juga tidak. Tapi dia dengar dari orang yang membacakan kepadanya Al-Quran. Ya. Maka itulah Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran Al-Karim yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, sekali lagi kalam itu adalah pembicaraan Allah, dan pembicaraan Allah adalah apa? Adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata kalam dalam bahasa Arab itu dari kata kaf, lam dan apa? Mim. Ya. Asal katanya 3 ya. Kaf, lam dan apa? Mim. Ya, 3 kata. Ya. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang terangkai dari kaf, lam dan mim ini. Tapi kadang terbalik ya, susunannya. Contohnya lakama, lam, kaf, mim. Ya, masih 3 huruf ya. Lakama itu artinya meninju. Ya, artinya apa? Meninju. Ya, ada lagi kata lain kalimah. Kalimah itu artinya melukai. Ya. Karena itu akar kata kalam, akar katanya itu dari sesuatu yang tampak, sesuatu yang kelihatan. Ya, jelas ya? Demikian pula pembicaraan. Kalau dikatakan kalam, itu pembicaraan yang didengarkan, pembicaraan yang bisa ditangkap, itu yang dikatakan kalam. Iya. Karena itu
ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa pembicaraan Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf dan dengan suara. Dengan huruf dan dengan apa? Dengan suara. Dan ini bantahan terhadap keyakinan menyimpang yang diyakini oleh kelompok Asy'ariyah dan kelompok Al-Kullabiyah, dan keyakinan ini termasuk keyakinan yang banyak beredar di Indonesia. Yang mereka meyakini bahwa kalam Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Jadi Allah berfirman membahasakan Al-Quran pada diri Jibril, dan Jibril membahasakannya pada diri Nabi Muhammad. Kata mereka tanpa huruf dan tanpa suara. Dan ini adalah hal yang keliru, kesesatan yang nyata, menyelisihi makna kalam secara bahasa Arab. Apalagi kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW, sangat banyak yang diselisihi. Di antaranya ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idh nada rabbuka Musa, dan ketika Rabbmu memanggil Nabi Musa. Memanggil Nabi Musa disebut dengan kata nida, dan nida itu sepakat seluruh ahli bahasa bahwa nida adalah panggilan dengan suara keras. Karena itu adzan disebut dengan nama apa? Dengan nama nida, adzan. Ya, karena dia panggilan dengan suara yang keras. Iya. Baik. Maka ini pasti ada suaranya. Nah, Nabi Musa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Mendengar firman Allah. Dan kita katakan dengan huruf ya, alif lam mim itu huruf. 3 huruf. Alif, lam dan apa? Mim. Karena itu telah syah ya, di dalam hadis la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Semuanya disebut huruf. Iya. Baik. Aku meyakini, kata Syekh, aku meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Sekali lagi ingat ya, kalau kalam Allah itu firman Allah, Allah yang berbicara dengannya. Kalau dia adalah pembicaraan Allah, maka itu adalah dari sifat Allah. Dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Munazzalun, Al-Quran itu diturunkan. Dari hal yang wajib kita yakini bahwa Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran. Dan ini banyak sekali dalam ayat Al-Quran penjelasan. Wal-Quran diturunkan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ya, dan kami turunkan kepada engkau Al-Quran supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan Allah menurunkan kepada engkau Alkitab dan hikmah, dan Allah mengajari kepada engkau hal yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Ya. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab, penurunan Alkitab dari sisi Allah, tidak ada keraguan padanya. Ya. Jelas ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan. Ini dari hal yang wajib diyakini, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan berikutnya berkaitan dengan Al-Quran, gairu makhluk. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Ya. Kalau dia adalah firman Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala zatnya, nama-nama dan sifatnya itu tidak dikatakan makhluk. Selain dari Allah itu disebut apa? Disebut makhluk. Ya. Karena itu siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka ini hukumnya dianggap kafir, keluar dari Islam. Sebab sama saja artinya dia katakan bahwa Allah itu adalah makhluk. Dan ini naudzubillah adalah kekafiran yang nyata. Ya. Karena itu kelompok Jahmiyah yang mengingkari, kelompok Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan oleh para ulama. Tatkala mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Nah, beda antara makhluk dan Al-Quran. Allah firman dalam Al-Quran, Ar-Rahman 'allama Al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, 'allama Al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran.
Al-Quran dari ilmu Allah diajarkan. Khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Dibedakan antara penciptaan dan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Satu dari sifat Allah, satu makhluk. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amr." Ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan milik Allah perintah. Ya, perkara dan perintah milik Allah. Dibedakan antara perintah dan ciptaan. Al-Quran dari perintah Allah, dari perkara Allah. Tidak boleh dikatakan dia makhluk, tidak boleh dikatakan dia ciptaan. Tidak boleh dikatakan ciptaan. Ya, baik. Maka ini dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk. Dan sekali lagi siapa yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Ya. Kemudian kata beliau, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari keyakinan berkaitan dengan Al-Quran, minhu bada'a. Al-Quran itu datangnya bermula dari Allah. Itu turun dari sisi Allah. Allah berbicara dengan Al-Quran, didengar oleh Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya. Jadi Al-Quran berasal dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Quran itu kembali. Seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran itu semuanya kembali kepada Allah. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua telah syahid dalam hadis bahwa di akhir zaman, ya, Al-Quranul Karim, mushaf-mushaf yang menulis Al-Quran, lembaran-lembaran yang menulis Al-Quran, ketika dibuka lembaran-lembaran tersebut kosong. Ya. Al-Qurannya sudah diangkat ke langit. Sudah diangkat. Inilah makna wa ilaihi ya'ud. Dan Al-Quran itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka apa yang kita baca itu adalah kalam Allah. Apa yang kita dengarkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quranul Karim. Kemudian kata Syekh, wa annahu takallama bihi haqiqatan. Dan sesungguhnya Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran itu secara hakikat. Ini bantahannya pada orang-orang yang mengatakan bahwa ya Allah tidak berbicara dengan Al-Quran. Ya, tapi itu adalah bahasa ya Allah bahasakan dalam diri Jibril. Allah ibaratkan dalam diri Jibril, kemudian diibaratkan kepada diri Nabi Muhammad. Ya, ada memakai kata hikayat. Allah hikayatkan kepada diri Jibril, dihikayatkan kepada Nabi Muhammad. Jelas ya? Dan ini semuanya adalah kekeliruan, penyimpangan yang nyata. Al-Quranul Karim, Allah berbicara dengannya hakikatan, secara hakikat. Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, semuanya Allah berbicara dengan kitab itu. Allah yang berfirman dengannya. Allah menurunkan Al-Quran. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman dengan Al-Quran. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini keyakinan apabila diyakini oleh seorang hamba. Perhatikannya, buah dari mana keimanan. Tatkala keyakinan seorang hamba itu benar. Tatkala seorang hamba mengetahui bahwa Al-Quran dia baca itu adalah kalamullah, firman Allah. Allah yang berbicara dengannya. Maka ia akan semakin mengagungkan kalam rohnya. Ya. Dia ketika membacanya, dia tahu bahwa yang dia baca ini adalah kalam Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Ya. Kalam yang merupakan semulia-mulia pembicaraan, sebaik-baik pembicaraan. Kalam yang kalau dia membacanya, dia akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Ya. Satu huruf yang dia baca dinilai 10 pahala. Dinilai 10 pahala. Ya, ini dari mana keimanan? Tatkala seorang yang mengetahui bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ya, tatkala dia mempelajari Al-Quran tersebut, ia pun mengetahui bahwa mempelajari kandungan dari Al-Quran itu adalah ilmu yang paling mulia, sebab dia mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari mana keimanan sangat indah dan akan tertanam ke dalam diri hamba tatkala dia apa? Tatkala dia memahami bahwa itu adalah kalamullah. Kemudian Syekh menjelaskan di akhir pembahasan
tentang Al-Quran ini. Kata beliau, wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi wa aminihi ala wahyihi. Allah turunkan Al-Quran ini kepada hamba dan rasulnya. Sini dia sifatkan Nabi Muhammad dengan beberapa sifat. Sifat beliau yang pertama, Nabi Muhammad adalah seorang hamba. Beliau adalah seorang hamba. Yang namanya hamba, dia adalah makhluk Allah. Dia adalah makhluk Allah. Hamba itu bukan tempat untuk dimintai. Bahkan hamba adalah orang yang perlu kepada Allah, orang yang fakir kepada Allah. Itulah keadaan seluruh hamba Allah, termasuk Nabi Muhammad. Dia adalah hamba Allah. Sifat yang kedua, wa rasuluhu, wa rasulihi, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Betul, beliau adalah hamba Allah, tapi Allah lebihkan beliau sebagai Rasul, perantara yang menyampaikan wahyu dari Allah. Wa aminihi ala wahyihi, dan beliau adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu. Ini sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, wa safirihi bainahu wa baina ibadihi. Dia adalah duta Allah, perantara Allah antara Allah dan antara hamba-hamba. Ini 4 sifat yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh di sini menjelaskan bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, Jibril yang membawanya. Ala qalbika, turun ke hatimu, supaya menjadi peringatan kepada seluruh alam semesta. Itulah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan ini selesai pembahasan yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Ini sudah habis waktunya. Insyaallah taala berkaitan dengan selesai sesi yang kedua, dan setelah sholat asar insyaallah taala kita akan lanjutkan dengan sesi yang ketiga. Kita akan membuka pembahasan setelah sholat asar yang berkaitan dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi kedua pada hari ini telah selesai. Ada pengumuman buat para peserta. Yang pertama, para peserta kajian ilmiah dari luar kota yang ingin menginap di Masjid Agung Al-Uhwa Balai Kota, insyaallah panitia menyediakan tempat di masjid ini untuk antum-antum yang ingin menginap. Insyaallah bila yang ingin menginap diharapkan segera mendaftar di meja panitia di depan masjid, di halaman masjid, insyaallah. Yang kedua, untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, Al-Ustaz Zuna Zulkarnain akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum. Dipersilakan untuk segera membuat pertanyaan-pertanyaan di sebuah kertas, segera dikumpulkan pada sesi ketiga. Mudah-mudahan ada waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau tidak ada, kita akan jawab. Ustadz akan menjawab pada hari kedua besok pagi. Sekian, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemarin enggak? Di closing. Itu dengan ini coba ke. Oh iya, tadi coba. Ini gimana? Ini anak ini cuma asisten doang. Jadi pertanyaan. Oh, ini
Ini matikannya Bu. Anak tuh tak tahu paham. Anak cuma asisten. Oh, yang mati siapa? Itu lagi tidur. Istirahat. Ini recording. Yang di mana? Stop ya. Stop. Nanti mau stop ini rekaman. Ini ya. Ini. Stop ini. Ini. Stop.